Jangan takut untuk mencoba sesuatu atau hal-hal yang belum kita tahu. Jadi, karena mencoba akan merasa. Ya, karena setelah mencoba pasti akan merasa, guys. Itulah kehidupan di seluruh dunia ya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi kita berdua atau saya dan Mas Dian ya, ini adalah pekerja dari Indonesia atau merantau ya. Jadi sudah beberapa tahun, bulan, hari keadaan di Malaysia saat ini, kalau hari Minggu itu memang tidak kerja ya, dan kesehariannya itu kerjanya itu ada ya lebih, ada yang kurang, jadi nggak sama ya, karena order atau penjualannya lagi menurun saat ini ya. Jadi kita kerja di pabrik itu beda dengan kerja di kebun ya. Sekarang banyak di channel-channel lain, di channel YouTube lain itu yang mengatakan kalau kerja di Malaysia itu di kebun itu gajinya segini segitu. Saya kerja di pabrik belum pernah mereview atau lihatkan gaji-gaji pekerja pabrik, tapi next saya akan review gaji pabrik TKI Malaysia ya, untuk sektor perkilangan atau pabrik ya. Jadi saya itu kerja di salah satu pabrik, dan di sini sudah hampir 1 tahun 2 tahun lebih ya kerja di Malaysia, bahkan lebih. Oke, saya akan bertanya kepada teman saya gimana kehidupan atau kenyataan di Malaysia itu seperti apa. Apakah orang-orang Malaysia itu baik atau tidak? Itu simak terus ya di video saya. Oke, jadi pada awal mulanya Mas ini juga jauh-jauh datang dari Lampung ya. Dari Lampung ke Malaysia itu beliau juga bercita-cita ingin membina atau membangun rumah. Karena setiap orang yang merantau itu pasti ingin mempunyai rumah masing-masing ya. Jadi ingin merubah hidupnya atau merubah nasibnya, mencari rezeki di negeri orang atau di Malaysia ya. Jadi seperti apa Mas keadaan saat ini di Malaysia? Baik, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk saudara-saudaraku semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terlepas dari pekerjaan kita di Malaysia ini, memang tetap harus kita syukuri. Karena memang proses dalam pekerjaan ini tentunya ada susah, ada duka, dan ada senangnya. Senangnya di mana? Betul sekali. Gajian sekarang. Senangnya waktu gajian. Ada susah, ada senangnya ya. Jadi semua itu berbeda-beda ya. Ada yang bilang wah di Malaysia begitu-begitu, itu semuanya hoax ya. Tapi yang jelas kalau hidup di perantauan ini, secara ekonomi kita itu sangat-sangat diatur sekali, karena kita memang sangat mementingkan keluarga kita yang berada di Indonesia. Jadi pengeluaran kita sangat kita atur sekali. Dan alhamdulillah bicara masalah gaji sudah sangat sesuai sekali. Kenapa? Bahan pokok sehari-hari kita itu sangat-sangat stabil sekali di Malaysia ini. Tidak membedakan dengan negara lain, bahwa memang sangat stabil sekali sesuai dengan gaji yang kita dapatkan di perusahaan-perusahaan di Malaysia ini. Dan untuk pergaulan secara
persaudaraan di sini ya alhamdulillah semuanya baik, termasuk orang-orang pribumi di sini alhamdulillah baik sesuai dengan posisi kita di Indonesia. Sama halnya baik dari bahasa, walaupun ada sedikit perbedaan tapi banyak sekali kesamaan. Dan alhamdulillah secara pergaulan kita di sini ini tidak ada masalah sama sekali. Karena apa? Karena kita menjunjung tinggi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul sekali guys. Jadi di Malaysia itu ramah-ramah orangnya ya, baik juga dan selalu berbagi. Apapun itu rezekinya, mereka itu juga selalu berbagi ya. Oke, jadi saya akan menanyakan tentang kehidupan Mas ini di Malaysia itu selama berapa tahun di sini, merasa kekurangan atau merasa kelebihan, kita belum tahu ya. Yo simak wae. Mas, jadi selama di Malaysia itu gimana? Mas itu merasa kebutuhan, dari segi kebutuhan, dari segi ekonomi ya, tentang keluarga di kampung, dan tentunya sudah punya anak. Jadi gimana kehidupan anak di kampung? Ya, kalau kita berbicara masalah kebutuhan, insya Allah tetap bersyukur cukup. Cuman kita kalau harus berlebihan, karena misalnya masalah biaya itu tidak akan ada cukupnya, karena kita selalu merasa kurang. Jadi itu semua tergantung kita sendiri yang mengaturnya. Dan alhamdulillah keluarga di kampung pun alhamdulillah semua sehat. Semoga seterusnya. Amin. Oke, jadi Mas ini juga meninggalkan seorang anak. Jadi sama seperti saya ya. Jadi di Malaysia atau merantau itu meninggalkan family atau keluarga. Jadi momen-momen saat seperti Lebaran atau puasa Ramadan itu sangat menyakitkan sekali. Itu tantangan buat seorang perantau ya. Jadi harus tabah dan sangat-sangat dibutuhkan ketabahan untuk perantau-perantau dimanapun kalian berada ya. Oke, jadi Mas itu di Malaysia meninggalkan keluarga ya. Jadi keluarganya itu gimana perasaan dan saat kita itu ditinggalkan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, seperti orang tua ataupun kakek nenek, saat kita berangkat dari negeri kita atau negara kita itu, mereka itu ada. Sedangkan kita mencari kerja di sini, kita mendapatkan kabar yang tidak enak. Itu perasaan Mas gimana di perantauan? Ya, namanya kita di perantauan ya sudah sangat jelas sekali bahwa kita itu mempunyai rasa kerinduan dengan keluarga kita, terutama dengan anak-anak kita, saudara-saudara yang lain. Sebab kenapa? Karena kita pun manusia yang mempunyai rasa kasih, rasa sayang, dan momen-momen yang sangat mengharukan, termasuk bilang kata sedih ya, di saat kita mempunyai berita yang tidak baik dari kampung. Oke, terima kasih ya. Jadi semua orang itu pandangannya itu berbeda-beda ya tentang Malaysia ya. Mungkin ada netizen yang tangannya jahil atau yang jarinya itu gatel ya, jadi ngetiknya itu bermacam-macam tentang Malaysia dan Indonesia ya. Karena Malaysia dan Indonesia itu serumpun guys, sama. Jadi buat orang Indonesia yang belum datang ke Malaysia mungkin nggak tahu ya seperti apa di Malaysia itu. Kalau saya katakan maju, Malaysia memang lebih maju dan lebih bagus. Jangan takut untuk mencoba sesuatu atau hal-hal yang belum kita tahu. Jadi, karena mencoba akan merasa. Ya, karena setelah mencoba pasti akan merasa guys.
itulah kehidupan di seluruh dunia ya. Buat teman-teman yang merantau di Malaysia atau di Hong Kong, Singapura, Taiwan, pokoknya tetap semangat buat pejuang keluarga intinya ya. Jadi nomor satu itu utamakan keluarga atau pentingkan keluarga dari orang lain dulu ya. Jadi kita itu merantau itu harus punya prinsip dan konsisten. Pokoknya harus ingat keluarga di kampung, biar kita itu di perantauan tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Kalau kata-kata saya dan teman saya itu kurang enak dan kurang berkenaan di telinga kalian, pokoknya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menyimak. Yang belum subscribe silahkan bantu subscribe channel DM Vlog biar lebih menginspirasi semua orang ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Thank you for watching and assalamualaikum.